Jadi menurut sumber yang kredibel dan sangat terpercaya ya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya, karena semenjak diterima berkasnya di Mahkamah Agung itu waktunya hanya 90 hari. Tapi kemungkinan nggak sampai 90 hari dan kemungkinan jangan sampai meletre atau melorot, maksudnya melorot itu atau agak jauh enggak sebetulnya. Semoga sebelum 90 hari jadi berkas PK dari Pengadilan Cirebon untuk 7 terpidana termasuk saya total ya 8 terpidana mudah-mudahan segera disidangkan oleh Mahkamah Agung, yang dimana Mahkamah Agung sudah menunjuk hakim ya, hakimnya sudah ditunjuk dan tinggal melaksanakan sidang aja lalu melaksanakan putusan. Tentunya putusan bebas ya, saya tidak berpikir negatif, saya tidak akan berpikir untuk PK ini akan ditolak, saya tidak akan berpikir seperti itu. Saya hanya berpikir bahwa PK itu akan diterima dan akan diputuskan bebas semuanya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Ini dia jadwal penentuan jadwal sidang. Baik, siapa Pak hakimnya? Hakimnya itu kami belum tanyakan, tapi saya tadi sudah, karena ini mendadak ya, mendadak di Antv tadi saya sempat tanyakan kepada Kepanitraan Pidana bahwa perkara tersebut sudah diterima tanggal 4 dan sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Nanti bisa dilihat di website Mahkamah Agung itu nanti ada itu Pak, majelisnya. Majelis hakimnya menangani 3 perkara sekaligus kah Pak Yanto? Kalau tidak salah tadi ada dua majelis, dua majelis ya. 2 majelis artinya satu majelis tidak menangani 3 perkara sekaligus ya Pak ya? Ya, berbeda. Oke. Pak, mekanismenya sebetulnya seperti apa sih Pak dalam menangani perkara atau berkas perkara sidang PK seperti kasus kematian Vina dan juga Eki ini Pak? Ya, mekanisme PK itu begini. Jadi permohonan PK ini kan dikirim di Mahkamah Agung. Nanti di kepanitraan itu akan ada petugas yang mensortir. Di situ kan Mahkamah Agung itu kan ada perkara perdata, pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, tata usaha negara, dan agama militer. Maka oleh petugas akan disortir. Kalau nanti itu masuk pidana umum, ya akan segera diteruskan ke panitera muda pidana. Nah, setelah itu nanti akan ditelaah oleh bagian penelaah. Artinya kalau hasil telaah itu dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil, maka akan dilanjutkan ke Hakim Tinggi Pemilah seperti itu. Setelah itu kemudian selesai itu diberi nomor dan dikirim oleh bagian PK akan dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditunjuk majelis hakimnya. Prosedur seperti itu, Pak. Oke, kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Flow Channel ya. Kali ini kita akan mereaksi atau juga membahas kasus Vina Cirebon ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Untuk kali ini kita bahas kapan 7 terpidana itu disidangkan di Mahkamah Agung ya. Dari hasil sidang PK Pengadilan Cirebon yang sudah dilayangkan ya, secara elektronik ke Mahkamah Agung. Nah, dan dari pihak Mahkamah Agung sudah menunjuk ya, karena sudah diterima berkasnya di Mahkamah Agung, dan dari Mahkamah Agung sendiri sudah menunjuk hakim yang akan memutuskan ya. Jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Agus Ardianto ya mengonfirmasi bahwa berkas PK untuk 7 terpidana ya dalam kasus Vina Cirebon ya sudah dikirimkan ke MA melalui sistem elektronik ya. Di akhir Oktober 2024 ya, dalam wawancara di kantornya pada Jumat tanggal 8 bulan 11 2024, Agus Ardianto menjelaskan bahwa berkas PK untuk 4 terpidana ya, baru 4 terpidana Hadi Saputra, Eka Sandi Jaya dan Supriyanto dikirim 28 Oktober 2024. Sementara itu berkas PK untuk Sudirman baru dikirim 1 November 2024 karena keterlambatan dalam pengumpulan berkas. Jadi dalam kasus Vina yang sempat menghebohkan masyarakat itu kini memasuki tahap peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Sudah ditinjau oleh Mahkamah Agung ya, sebagai langkah terakhir dalam upaya hukum bagi terbebasnya 7 terpidana. Jadi pengiriman berkas PK merupakan salah satu bagian dari proses panjang yang harus dilalui oleh setiap terpidana yang ingin mengajukan upaya hukum kembali setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Jadi Pak Agus Ardianto juga menegaskan bahwa setelah pengiriman berkas ke Mahkamah Agung dari pihak Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya mengambil keputusan akhir ya. Oke, kita lanjut.
Oke, Pak Yanto, sebelum saya melanjutkan itu, yang 3 perkara ini apakah berbarengan sampainya di tanggal 4 November atau bagaimana, Pak? Saya tanyakan tadi yang sudah diregister itu 2. Oke. Ya, 2. Ada yang sudah diregister itu. 2 perkara atas nama perkara kasus apa, Pak? Saya lupa ya tadi karena udah sore tadi menghubungi saya dari presenter TV One. Saya udah nanya, intinya berkas itu sudah nyampe tanggal 4. Sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Dan nanti majelisnya bisa dicek, Pak, di website Mahkamah Agung. Baik, kami tunggu perbaruan informasinya, Pak. Tapi kemudian berbicara soal syarat maupun juga mungkin kriteria sebuah perkara PK diterima oleh MA, sebetulnya seperti apa, Pak, menggambarkan ini? Ya kan, biasanya kalau PK itu kan dilengkapi dengan berita penunjukan majelis hakimnya, kemudian berita acara sidang, kemudian ada pendapat hakim, kan begitu. Itu kalau sudah terpenuhi, ya kalau sudah semuanya itu ada, berarti syarat formilnya terpenuhi. Pak Yanto, untuk persidangannya sendiri sudah ditentukankah jadwalnya? Belum Juga. Nah, ini barusan dikirim sama staf saya ini, Mbak, untuk pengajuan PK diterima di Mahkamah Agung tanggal 4 November. Kemudian akte permohonan PK itu tanggal 14 Agustus 2014. Pemohon terdakwa 1, Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Nomornya 198 PK /PIT /2024. Majelis Hakim DBS YP PP CAR. Kemudian pemohon terdakwa 2 Eko Romadhani alias Koplak bin Kusem nomor 199 PK PIT 2024. Majelisnya DB YPY SGT, PP-nya paniteranya CAR, gitu, Pak. Itu berarti 6 terpidana ya, Pak, ya? Gimana? Berarti itu termasuk yang sidang PK 6 terpidana ya? Sementara kok yang masuk ini tadi, apakah di dalamnya itu, tapi pemohonnya itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang diterima Mahkamah Agung sementara ini. Apakah jadwal persidangannya juga rasa-rasanya akan berbarengan, Pak? Karena majelisnya berbeda, bisa bareng, bisa tidak. Oke. Pak Yanto, kami kemudian ingin mengetahui sebetulnya kalau melihat kasus-kasus seperti ini, misalnya kasus kematian dari Vina dan juga Eki, seberapa sering sebetulnya Mahkamah Agung kemudian menerima atau mungkin mengabulkan permohonan PK untuk kasus-kasus berat seperti kasus pembunuhan? Kalau PK sih, ya banyak ya. Artinya secara umum ya tidak hanya pembunuhan ya. Secara umum ya banyak PK itu banyak dilakukan lah. Nah, cuman seberapa banyak nanti dikabulkan ada tidak ya nanti tergantung hakim yang menangani perkara tersebut ya. Jadi kan kalau nopum seperti apa nopumnya, kalau kekilapan atau kekeliruan seperti apa kekilapannya itu kan ya yang tahu yang majelis yang menangani perkara tersebut nanti setelah sidang. Ya kalau yang nggak nangani kan nggak ngerti, karena yang tahu nanti yang megang berkas dokumen-dokumen tentunya yang hakim yang bersangkutan seperti itu, Mbak. Pak Yanto, tapi kemudian perkara-perkara atau berkas PK ini kan sebetulnya dalam satu kasus yang sama, Pak. Kenapa kemudian berbeda-beda hakimnya dalam menangani berkas perkara? Begini, udah kira-kira hampir 6 bulan yang lalu itu penunjukan majelis itu sudah pakai mesin, Pak. Sudah apa namanya itu? Otomatis itu ya, pakai apa namanya, Mbak? Ya, itu pokoknya pakai mesin dulu. Jadi kalau dulu kan yang nunjuk manual ya, sekarang itu untuk objektivitas, untuk menghilangi sisi negatif, maka kemudian sudah tidak lagi, tapi mesin yang bicara, yang menentukan adalah mesin. Sudah. Ya, sudah online. Kalau bahasa anunya apa namanya itu, smart majelis, pakai mesin, bacanya smart majelis. Sudah digital ya artinya ya? Iya. Nah, nanti biasanya seperti itu, Mbak. Oke. Pak, kalau hakimnya kemudian berbeda, bukankah membuka peluang bahwa hasilnya juga akan berbeda, Pak? Sementara kan kasusnya juga bisa kita sebutkan sama sebetulnya. Ya, kadang-kadang, Mbak, kalau ketahuan ada selitan, biasanya itu petugas kepanitiaan memberitahukan kepada pimpinan atau kepada majelis bahwa ini selitan begitu. Kalau nggak diberitahu kan nggak tahu kalau selitan. Maka dengan diberitahu ya akhirnya mungkin majelisnya itu di majelis yang sama seperti itu. Ya, itu banyak yang terjadi seperti itu. Cuman kadang ada yang tidak ketahuan gitu. Kalau ini ternyata ada selitannya yang sama-sama juga diajukan kasasi misalnya atau BK gitu. Oke, Pak Yanto, informasi terbaru juga bagaimana soal berkas PK dari Saka Tatal, Pak, dan juga Sudirman ini kan juga terpisah gitu ya dari 6 terpidana. Sudah adakah pembaruan informasi? Sementara yang diterima di kepanitiaan tadi yaitu baru
atas nama terdakwa Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dengan nomor 198 PK _P 2024 dan pemohon terdakwa 2 Eko Romadhani alias Koplak bin Kosim nomor 199 PK _P 2024. Ini baru ini Mbak nanti. Besok Senin kita tanyakan lagi apakah yang lain sudah masuk atau belum, nanti kita tanyakan. Baik, kami update Pak. Tapi kemudian hakimnya sudah ditunjuk. Ini berapa lama waktu yang diperlukan sebetulnya dari Mahkamah Agung untuk menentukan kapan jadwal persidangannya Pak? Ya, kalau di PP 82 itu kan diberi waktu 90 hari. 90 hari. Bisa lebih cepat? Gitu. Ya, mudah. Bisa lebih cepat juga bisa lebih molor gitu.